Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, iman kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman. Mengenai datangnya hari kiamat, kapankah persisnya terjadi? Itulah yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Tak ada satupun makhluk yang tahu. Namun sebelum hari kiamat terjadi, pasti ada tanda-tanda yang menyertainya. Menurut Imam Al-Munawawi dalam Syarah Jami' Al-Syakir, hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat, di antara waktu subuh dan terbitnya matahari. Hari Jumat kapankah persisnya? Nah, itu yang akan menjadi misteri sampai saat ini. Yang jelas hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Akan tetapi tidak diketahui pada bulan dan tahunnya. Hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang hari kiamat dan kapan akan terjadinya. Allah berfirman, manusia bertanya kepadamu tentang hari bangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 63. Hari kiamat adalah hari di mana dihancurkan dunia. Tentunya hal ini merupakan hal yang paling mengerikan. Hari kiamat terjadi ketika tiupan trompet sangkakala untuk pertama kalinya. Bumi berguncang, gunung-gunung berterbangan, dan langit pun runtuh. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari itu juga dia dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tidak akan terjadi kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Jadi, jika ada yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi, jangan langsung percaya, karena Allah lah yang maha mengetahui kapan persisnya hari kiamat itu terjadi dan akan tiba. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan bekal untuk menuju akhirat, karena setelah datangnya hari kiamat, kita akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita hanya perlu yakin kalau atau jika hari kiamat itu memang benar pasti akan terjadi dan akan datang. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Sebelum datang hari kiamat, pasti akan ada tanda-tanda yang bisa kita ketahui. Misalnya tanda fisik hari kiamat di bumi. Matahari akan terbit dari barat. Para ilmuwan menyadari bahwa jumlah hari dalam satu tahun menurun dari waktu ke waktu. Hal ini karena penurunan kecepatan rotasi bumi pada porosnya di depan matahari. Jika hal ini terjadi, maka ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Aisyah Hani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit, lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia sebelum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Tanda-tanda lainnya adalah guncangan yang sangat dahsyat. Guncangan yang sangat dahsyat tersebut juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Tanda-tanda kiamat lainnya yaitu ditandai dengan munculnya kabut yang memenuhi bumi. Kabut ini berlangsung selama 40 hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Al-Dukhan ayat 10-11. Kemudian muncullah Dajjal atau Al-Awar.
Dajjal dinamai Al-Awar karena mata kanannya yang buta. Dan Dajjal akan memfitnah, dan fitnahnya merupakan fitnah yang paling besar dihadapi oleh manusia akhir zaman. Dajjal pertama kali akan turun di kota yang bernama Asbihan. Dajjal pun akan mengelilingi bumi. Ketika memasuki sebuah daerah, pasti dia menimbulkan kerusakan, kecuali Mekah dan Madinah, karena ada malaikat yang menjaga ketika ingin memasukinya. Maka dari itu, Dajjal tidak akan sanggup memasuki kedua tempat suci tersebut. Dajjal akan ada di bumi selama 40 hari. Ada satu hari yang terasa selama setahun, dan ada juga satu hari terasa 1 minggu, dan hari-hari lainnya seperti hari biasa saja. Dajjal akan mengaku sebagai nabi, bahkan juga mengaku sebagai Tuhan. Dia juga bisa melakukan hal yang luar biasa, yang merupakan istirahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal sekaligus sebagai ujian kepada manusia. Dia berkata, "Hujanlah, maka hujan pun turun." Apa yang dikatakan menjadi kenyataan. Dia juga bisa membunuh manusia dan menghidupkan kembali manusia tersebut. Kemunculan Dajjal juga sesuai dengan hadis. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan nama Dajjal di hadapan orang banyak, lalu berkata, "Sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah matanya. Ingatlah bahwa sesungguhnya Al-Masih, Dajjal itu buta sebelah matanya, yang sebagian kanan seolah-olah matanya itu adalah sebuah biji anggur yang menonjol." Muttafaq alaih. Tanda-tanda berikutnya adalah Dabbah, binatang yang akan keluar pada hari kiamat dari dalam bumi dan dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasik. Dabbah menggambarkan bahwa orang-orang terdahulu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dabbah ini akan muncul pada saat akhir zaman, ketika manusia sedang mengalami kebobrokan. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Kemudian, Dabbah akan keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin tersebut akan digunakan untuk menandai hidung orang-orang yang kafir. Sedangkan, wajah orang mukmin akan bersinar karena tongkat tersebut. Jadi, nanti akan bisa terlihat dan bisa dibedakan mana orang-orang mukmin dan mana orang-orang kafir. Tanda-tanda berikutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian, munculnya Ya'jud dan Ma'jud, dan munculnya api yang mengumpulkan manusia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yang pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bila terdengar suara yang dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Dzulqa'dah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Dzulhijjah dan Muharram. Dan apa itu Muharram? Pada bulan itu banyak manusia yang terbunuh." Dan Rasulullah SAW sampai mengulang 3 kali. Dan kemudian para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Suara dahsyat apa itu, Rasul?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tidur dan membuat orang yang berdiri menjadi duduk. Para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud dan berdoa, Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus." Orang-orang yang melakukan hal tersebut itu akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan celaka. Sahabat Muslim, itulah sedikit ulasan tentang hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan persisnya kiamat itu akan datang dan akan terjadi. Semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan bekal menuju hari akhir tersebut. Dan semoga dengan video ini akan semakin mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.